Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo deres lur. Kemarin kita telah deres yang mendapatkan siksa kubur. Pertama adalah kita yang senang mengadu domba. Yang kedua adalah kita yang ceroboh, tidak hati-hati terhadap najis, sehingga ketika sholat masih ada najis yang nempel entah di baju kita, entah di badan kita, atau entah di alat sholat kita. Yang ketiga, yang mendapatkan siksa kubur adalah pembohong. Dan yang keempat adalah orang yang melalaikan Al-Quran. Di dalam hadis Bukhari nomor 1386, Kitabul Janaiz diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ro'aitu saya melihat, saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Lailata tadi malam, rojulaini, dua orang lelaki, atayani keduanya datang pada saya, Fakhoda lalu keduanya pun memegang biati pada tangan saya. Wahroja lalu keduanya pun mengajak keluar nih pada saya ilal ardil muqaddasati menuju bumi yang disucikan, yakni Baitul Maqdis. Tadi malam saya bermimpi kedatangan dua orang lelaki yang memegang tangan saya, lalu membawa saya keluar menuju Baitul Maqdis. Fa'idha maka ketika itu, rojulun saya melihat seorang lelaki, jalisun yang sedang duduk. Warojulun dan seorang lelaki, koimun yang sedang berdiri. Biyatihi di tangannya, lelaki yang sedang berdiri, kalubun kait, gantol, min khadidin dari besi. Jadi kait yang biasa dipakai gantung daging. Kola berkata, siapa ba'du ashabina sebagian teman-teman kami Bukhari, Imam Bukhari, an Musa dari Musa, mereka menjelaskan bahwasanya rojul yang sedang berdiri itu biatihi kalubun min hadidin. Dia sambil memegang gantol dari besi. Tuma lalu yaf'alu dia, innahu sesungguhnya dia rojul yang berdiri yudakhilu menusukkan dalikal kalubi. Pada demikian itu gantol visitekihi ke dalam rahangnya lelaki yang duduk. Kata sehingga ya belum tembus kofahu tengkuknya. Lelaki yang berdiri tersebut menusukkan gantol besinya pada rahangnya lelaki yang duduk sampai tembus tengkuknya. Tuma lalu yaf'alu dia mengerjakan visitekihi terhadap rahangnya rojul yang duduk al-akhori yang lain mitla dalika semisal demikian itu. Kalau yang pertama misalkan yang ditusuk rahang kanan, berikutnya lagi yang ditusuk rahang kiri sehingga tembus tengkuk. Wa taimu dan pulih apa sitekuhu tengkuk. Maaf, sitekuhu rahangnya hada yang ini. Ketika rahangnya sudah pulih lagi, fayaudu maka dia pun mengulangi dia rojul yang berdiri, fayasna'u maka dia pun berbuat mitlahu semisal itu, lalu ditusuk lagi, pulih lagi, ditusuk lagi. Kultu saya pun berkata, apakah hadza ini, apa ini? Tanya Rasulullah. Kola maka kedua lelaki pun menjawab, intolik pergilah. Fantolakon, nggak dijawab, ayo pergi aja. Fantolakona maka kami pun pergi, kata sehingga ataina kami datang ala rojulin, ataina kami datang ala rojulin melihat seorang rojul, seorang lelaki mutajiin yang terlentang ala kofahu atas tengkuknya. Lantas kami pun menjumpai seorang lelaki yang tidur terlentang, melumah bahasa Jawanya, bahasa Sundanya nangkarak. Warojulun dan seorang lelaki koimun yang berdiri ala rosihi di arah kepalanya lelaki yang tidur terlentang. Ada lelaki tidur terlentang, ada yang berdiri di arah kepalanya. Bifihrin dengan membawa batu sebesar kepalan tangan. Ausohrotin atau batu besar yang berdiri sambil membawa batu. Fayasdahu maka dia pun memecah, ngepruk bihi dengan menggunakan batu, rosahu pada kepalanya lelaki yang tidur. Fa'idha maka ketika doroba dia telah memukul pada lelaki yang tidur, tadahdaha maka menggelinding al-hajaru batu. Maka ketika batu itu buat memecah kepalanya, terus batunya ngelinding. Pantolako lalu dia pun pergi ilahi pada batu, liyahuda untuk mengambil pada batu. Maka lelaki yang mengeprukkan batu tadi, ngejar batunya diambil lagi.
Fala yarji'u, maka dia tidak kembali, ila hadza, pada ini rojul yang dipecah kepalanya, hatta sehingga yaltaima pulih apa roksuhu kepalanya, wa ata dan kembali apa roksuhu kepalanya, kama huwa sebagaimana sedia kala. Lantas ketika dia kembali lagi, kepalanya rojul yang barusan dipukul batu pecah tadi pulih lagi. Fa'ada, maka dia pun mengulangi, dia lelaki yang berdiri, ilahi pada lelaki yang tidur, fadroba, maka dia pun memukul kembali kepada lelaki yang tidur, pecah lagi, diulangi lagi, pecah lagi, dikepuk lagi, pecah lagi. Kultu, saya pun berkata, man, siapa hadza ini? Siapa ini? Kola, kedua lelaki pun menjawab, intolik, pergilah. Lantas cerita panjangnya, Rasulullah melihat beberapa kejadian. Setelah keliling-keliling gitu, kultu, saya berkata, saya Rasulullah, tawaftumani, kalian berdua telah mengajak saya berkeliling al-lailata, malam ini. Fa'akhbironi, maka menghabarkanlah kalian berdua nih pada saya, amma, terhadap sesuatu, itu yang telah melihat saya. Kalian berdua telah mengajak saya keliling-keliling melihat kejadian-kejadian seperti itu. Tolong amal soleh dijelaskan, apa itu maksudnya. Kola, maka kedua lelaki pun menjawab, naam, ya, siap. Amma, adapun alladzi yang ro'aita, engkau melihat pada lelaki, yusaku, yang ditusuk si teguh rahangnya, lelaki yang tadi duduk ditusuk rahangnya dengan gantol dari besi, dia adalah fakadzabun, maka dia adalah pendusta, pembohong. Yuhati, itu dia bercerita bil kadbati, pada kebohongan. Fatuh malu, maka kebohongan itu pun dibawa anhu darinya, hatta sehingga tabalugo sampai al-afaqo, beberapa penjuru. Dia adalah pembohong yang kebohongannya menyebar kemana-mana, viral. Entah bohong untuk menutupi kejahatannya sehingga terbangun opini yang baik atas dirinya padahal dia penjahat, atau bohong untuk memfitnah, untuk menjatuhkan seseorang atas golongan. Atau kita punya penggemar, terus kebohongan kita ini disebarkan oleh para penggemar kita, para pengikut kita. Atau hoax yang kita buat terus menyebar kemana-mana sampai viral. Maka siksanya adalah kita akan ditusuk dengan menggunakan penusuk besi rahang kita sampai tengkuk kita. Fayusna'u, maka diperbuat bihi, terhadapnya, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Dan siksa itu kita alami selama di alam kubur sampai hari kiamat. Waladhi, adapun yang ro'aita, engkau telah melihat wuhu, pada seorang lelaki, yusdahu, yang dikepruk, yang dipecah apa rosuhu, kepalanya. Adapun lelaki yang dipecah kepalanya dengan menggunakan batu tadi adalah farojulun, maka seorang lelaki, alama, yang telah mengajarkan padanya siapa Allah Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an. Panama, maka dia tidur anhu, dari Al-Qur'an, billaili, di malam hari, walam yakmal, dan tidak mengerjakan fihi, di dalam Al-Qur'an, bin nahari, di siang harinya. Yuf'alu, dikerjakan, diperbuat, bihi, terhadapnya, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Adapun lelaki yang dipecah kepalanya tadi, yaitu seorang lelaki kita yang sengaja melalaikan Al-Quran. Sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal, akan tetapi sengaja tidak pernah kita baca lagi. Nggak ngubris Al-Quran, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, tidak mengimani apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Sudah mengaji, akan tetapi sama sekali tidak membekas terhadap dalam perbuatan kita. Maka kita akan disiksa, kepala kita dipukul dengan menggunakan batu, pecah, berulang lagi sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa paring manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari saya Muhammad Yusuf, santen persan kelompok cekap semantan atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.